Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Asrini Asaeni, dosen pada program studi Diploma 4 Administrasi Bisnis Sektor Publik. Background keilmuan saya sarjana ekonomi pada Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Hasanuddin, lalu melanjutkan perkuliahan pada Master of Science in Accounting di Universitas Gadjah Mada. Di Politeknik STI Alan Makassar, saya diamanahkan untuk mengajar mata kuliah dengan rumpun keuangan. Pada hari ini saya akan mendeskripsikan mata kuliah manajemen investasi. Pada mata kuliah ini, mahasiswa belajar tentang konsep dan penerapan manajemen investasi yang telah digunakan untuk menentukan bagaimana investasi yang layak. Untuk menentukan investasi yang layak, mahasiswa akan mempelajari konsep dasar investasi dan manajemen investasi. Lalu, mahasiswa akan mempelajari tentang pasar modal dan instrumen sebagai tempat mayoritas untuk melakukan investasi. Lebih lanjut, mahasiswa juga menganalisis investasi yang layak menggunakan metode-metode untuk menghitung return dan risiko dari investasi. Sebagai tambahan, mahasiswa juga mempelajari alternatif pilihan investasi berprinsip syariah. Capaian pembelajaran dalam mata kuliah ini adalah: pertama, mahasiswa mampu memahami ruang lingkup dari manajemen investasi. Yang kedua adalah memahami tentang pasar modal Indonesia dan pihak-pihak atau stakeholder yang terlibat di dalam pasar modal tersebut. Yang ketiga adalah memahami dan mengaplikasikan metode perhitungan return dan risiko portofolio. Serta yang keempat adalah memahami dan menganalisis manajemen investasi syariah. Materi dalam perkuliahan ini itu terbagi menjadi 4 bagian besar. Yang pertama adalah konsep dasar investasi dan manajemen investasi. Yang kedua adalah pasar modal dan instrumen, serta bagaimana teori efisien pasar mempengaruhi investasi. Sedangkan yang ketiga, investasi yang layak dengan metode-metode untuk menghitung return dan risiko investasi. Yang keempat, materinya adalah preferensi investasi syariah. Untuk sistem pembelajaran, berakhirnya COVID-19 itu membuat saya memilih sistem pembelajaran secara luring. Pembelajaran luring saya lakukan di ruang perkuliahan dan laboratorium komputer. Selain itu, saya juga memanfaatkan media pembelajaran yang disediakan oleh pihak kampus, yaitu SIAPIK, Sistem Informasi Akademik Politeknik STI Alan Makassar, serta media mandiri, yaitu melalui Google Classroom. Untuk aplikasi berbalas pesan, saya juga menggunakan melalui WhatsApp maupun Telegram. Pada perkuliahan ini, saya menggunakan beberapa metode pembelajaran. Yang pertama adalah metode ceramah. Metode ceramah ini saya gunakan untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang materi dan pembelajaran juga secara sistematis. Yang kedua adalah small group discussion. Metode small group discussion ini saya gunakan untuk membentuk kemampuan komunikasi, kerjasama, sintesis hasil, saling menghargai dan membangun jiwa-jiwa kepemimpinan mahasiswa. Pada metode ini, mahasiswa membentuk kelompok kecil, kemudian ditentukan satu topik diskusinya. Seperti contoh adalah bagaimana mahasiswa menjelaskan produk-produk dari pasar modal Indonesia. Kemudian mereka secara berkelompok melakukan review atas produk pasar modal tersebut. Dan selama diskusi mereka menggunakan panduan yang telah saya sediakan. Setelah itu mereka melakukan presentasi hasil review dari produk pasar modal tersebut. Metode pembelajaran ketiga yaitu problem based learning. Metode ini saya gunakan untuk pembelajaran model risiko dan return. Dengan metode ini saya merancang tugas atau masalah, lalu
mahasiswa mencari informasi untuk penyelesaian masalah yang telah saya rancang. Untuk interaksi dengan mahasiswa, interaksi saya dengan mahasiswa itu terbatas pada jam perkuliahan saja, tapi saya juga membuka lebar kesempatan bagi mahasiswa untuk melakukan interaksi sebagai dosen pengampu pada mata kuliah. Mengingat mata kuliah manajemen investasi merupakan sebagian besar merupakan mata kuliah yang baru bagi sebagian mahasiswa, sehingga akan menimbulkan kebingungan dalam melakukan unjuk kerja yang akan mereka lakukan. Untuk skala penugasan atau skala penilaian dalam kontrak perkuliahan itu saya membagi menjadi 3 bagian besar. Yang pertama adalah partisipasi kelas. Saya memberikan bobot 20%. Dalam partisipasi kelas saya menilai kehadiran yang dalam perguruan tinggi kami mewajibkan minimal 80% kehadiran. Selain kehadiran, dalam partisipasi kelas saya juga menilai keaktifan mahasiswa dalam menjalani diskusi. Yang kedua adalah poin tugas perkuliahan. Karena perkuliahan manajemen investasi itu banyak unjuk kerja mahasiswanya berbasis tugas, maka bobot perkuliahan ini lebih tinggi dari bobot partisipasi kelas. Skala penilaian yang ketiga adalah summative assessment. Summative assessment itu saya bagi menjadi 2. Ujian tengah semester sebesar 25% dan ujian akhir semester 25%. Demikian deskripsi mata kuliah manajemen investasi. Selanjutnya adalah video pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, alhamdulillah ya. Terima kasih atas kehadirannya semua. Kita masuk di mata kuliah manajemen investasi pertemuan 4. Oke, sebelum kita mulai, kita absensi dulu ya. Silakan melakukan absensi. Kita buka ininya. Oke, boleh di-scan. Sudah ya? Sudah. Oke, terima kasih teman-teman. Ada yang tahu kabarnya Jaya? Oke, berarti untuk hari ini hanya Jaya yang tidak masuk ya? Iya, Bu. Oke, untuk hari ini, untuk pertemuan 4 ini, kita akan belajar tentang instrumen pasar modal. Oke, seperti yang minggu lalu, saya minta teman-teman untuk membaca tentang instrumen pasar modal. Oke, sebenarnya pasar modal Indonesia itu adalah pasar untuk berbagai instrumen keuangan, atau kita biasa dengar dengan sekuritas. Tapi kalau di pasar Indonesia itu adalah instrumen keuangan jangka panjang yang dapat diperjualbelikan dalam bentuk hutang maupun modal sendiri dan diterbitkan oleh pemerintah atau public authorities maupun perusahaan swasta. Pak Edwin itu juga memberikan definisi tentang pasar modal Indonesia. Beliau menyatakan bahwa pasar modal Indonesia itu adalah pertemuan antara pihak yang mempunyai kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana. Jadi sebenarnya pasar modal itu ibaratnya pasar sesungguhnya, pasar bertemunya pembeli dan penjual. Tapi pembeli dan penjualnya itu yang berbeda. Apa yang satu kelebihan dana, satu kekurangan dana, sama-sama saling membutuhkan. Oke, yang diperjualbelikan bukan barang yang di pasar, tetapi adalah namanya sekuritas, instrumen keuangan, yang umumnya mempunyai umur lebih dari 1 tahun. Sedangkan secara fisik atau tempat terjadi jual belinya, oke, bukan pasar sentral atau pasar teror, tidak, tapi namanya adalah bursa efek. Oke. Selanjutnya adalah teman-teman, oke, kita join menti.com. Silahkan buka menti.com-nya, terus enter
44990196. Oke, pertanyaan yang pertama. Oke, siap-siap dijawab ya. Produk pasar modal Indonesia apa yang telah Anda pelajari? Kita lihat ya, kalian nulisnya instrumen yang mana? Kita cek pertanyaan yang kedua. Instrumen pasar modal yang mana yang paling susah kalian pahami? Oke, waktunya sudah habis ya. Sekarang, oke, kita cek jawabannya. Produk pasar modal Indonesia apa yang telah kalian pelajari? Oke, ternyata dari kalian ini paling banyak menjawab reksadana. Dari 4 ada obligasi, reksadana, derivatif, dan saham. Tapi ada yang aneh ini. Dari jawaban dari apa yang paling sulit, karena ternyata paling banyak jawabnya derivatif, dan ini mayoritas kayaknya karena paling besar. Oke, angkat tangan yang jawab derivatif. Oke ya, banyak ya. Oke, boleh sifat saya tanya dulu, kenapa produk yang paling sulit untuk dipahami itu derivatif sifat? Oke, boleh di sini di sampingnya Ibu jelaskan. Ya. Jadi dulu setelah saya membaca melalui referensi dan sumber lainnya, derivatif itu seperti memadukan beberapa instrumen keuangan ke dalam satu instrumen. Nah, saya juga belum berpikir Bu, bagaimana wujud dan mekanisme kerja dari derivatif. Oke. Makasih Siva. Oke. Ternyata menurutnya Siva, derivatif itu susah Bu, karena ketika dia baca buku referensi, ketika dia baca buku referensi dan banyak web, katanya derivatif itu seperti menggabungkan banyak instrumen. Menggabungkan banyak instrumen. Dan kayaknya masih ngalong-ngalong ya, bagaimana wujudnya. Kalau mungkin saham sudah banyak ya. Kalau saham mungkin ada beberapa teman yang sedang bermain. Ada yang pernah dengar reksadana atau bermain sebelumnya? Mungkin yang derivatif ini agak lumayan jarang terdengar ya. Untuk itu kita bagusnya bikin kelompok dulu ya. 55 ya bagusnya ya. 5 ya. 5, ini 4. Silakan mendiskusikan tentang saham. 5 orang pertama, 5 orang kedua itu reksadana, 5 orang berikutnya obligasi, yang terakhir derivatif. Yang paling susah katanya. Jadi teman-teman silakan diskusikan. Saya kasih waktu sekitar 10 menit. Gimana tadi diskusinya? Lancar? Lancar. Teman-teman. Hasil diskusinya kita simpan, kita konfirmasi dengan yang saya akan jelaskan. Untuk yang pertama, saham. Apa sih sebenarnya itu saham? Sebenarnya saham itu adalah surat bukti kepemilikan atas aset-aset perusahaan yang menerbitkan saham. Secara umum, saham itu terbagi menjadi 2 bagian. Saham biasa atau yang biasa dikatakan common stock. Common stock itu adalah surat berharga yang menyatakan kepemilikan seseorang atas sebuah perusahaan. Mungkin kalau yang saham yang di atas kalian sudah sering dengar di drakor ya, bahwa pemeran itu punya saham di semua perusahaan besar ya. Tapi apakah teman-teman pernah dengar yang kedua, namanya saham istimewa? Kalau saham biasa tadi itu adalah kepemilikan perusahaan, tapi kalau saham istimewa atau saham preferred itu adalah surat berharga yang memiliki karakteristik gabungan saham biasa dan obligasi. Saya jelaskan ya perbedaannya. Ini yang saham biasa, yang sana saham preferred.
Saham biasa itu memiliki hak suara di rapat umum pemegang saham. Jadi kalau misal teman-teman punya saham biasa terus proporsi kepemilikannya ada 5%, itu berarti kalian punya hak suara 5% dalam menentukan siapa direkturnya, bagaimana pembagian dividennya. Oke? Sedangkan di saham preferred, kalian tidak punya hak suara dalam rapat umum pemegang saham. Selanjutnya di saham biasa, kalian punya besaran dividen. Oke? Dividen itu adalah pembagian proporsi pembagian kepada pemegang saham atas laba yang dimiliki. Oke, besaran dividennya itu ditentukan di rapat umum pemegang saham. Sedangkan kalau kalian punya saham istimewa, namanya istimewa. Apa keistimewaannya? Besaran dividennya sudah ditentukan dalam presentasi tetap. Selanjutnya adalah pembagian hak itu ketika perusahaan yang kalian miliki sahamnya bangkrut. Kalian dapat pembagian hak di urutan terakhir setelah utang dibayar, setelah saham preferred dibayar. Kalau ternyata setelah dibayar tidak ada sisa, jawabannya adalah astagfirullah. Oke, kenapa astagfirullah? Kalian tidak dapat apa-apa. Tapi saham preferred, dia pembagian haknya ada di urutan pertama. Oke, ada di urutan pertama. Jadi ketika suatu perusahaan itu akan dibekukan, itu harus dibayar semua kewajibannya ya. Pada saat dibayar kewajibannya, saham preferred itu harus ada di urutan pertama. Selanjutnya adalah mudah didapatkan karena jumlahnya banyak. Oke, jumlahnya banyak. Sedangkan untuk saham preferred sulit didapatkan karena jumlahnya yang sedikit. Selanjutnya, kalian mau nggak sih beli saham? Oke, ada hal yang positif dan ada hal negatifnya. Positifnya apa sih? Pertama, dia mudah. Untuk membuka rekening saja kalian hanya butuh 100 ribu. Bisa mudah didapatkan pakai aplikasi yang ada di OVO. Bahkan seingat saya Tokopedia pun sudah bisa. OVO itu ada juga layanannya, kalian bisa buka. Oke, mudah, murah, dan mudah dijual. Oke, ratingnya tinggi, rata-rata 10% per tahun. Dapat capital gain. Apa itu Bu capital gain? Gain itu keuntungan ya? Oke, capital gain kalau kalian jual melebihi harga beli, kalian dapat untung, Selanjutnya kalian dapat dividen. Dividen itu biasanya pada umumnya didapat 1 tahun sekali. Setelah apa? RUPS. Oke, pada saat RUPS itu adalah dividen. Apa kerugiannya? Capital loss-nya. Kerugian atas turunnya harga jual. Kalian beli misal sebuah saham, kasusnya Gojek Tokopedia ya. Awalnya misal harganya 1.500, berjalan setahun kalian sudah beli banyak ribuan lembar, pas ini harganya tinggal 500. Itu namanya capital loss. Selanjutnya adalah ancaman bangkrut atau likuidasi perusahaan, saham perusahaan yang kalian punya. Kita masuk yang kedua, obligasi. Obligasi itu adalah surat utang jangka panjang yang diperjualbelikan. Apa isinya? Isinya adalah janji sebuah pihak menerbitkan efek untuk membayar imbalan bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada saat yang tepat. Teman-teman,
saya sarankan kalau teman-teman punya uang, berlian uang minimal 1 juta, terus teman-teman mau investasi ke obligasi. Kalau kalian tadi saya bilang uangnya 100 ribuan ya, kalau kalian punya minimal 1 juta dan kalian bingung ya mau ngapain ya, oke, investasi ke sini ini lumayan, tapi dengan syarat siapa penerbitnya, siapa yang berutang. Jangan asal-asalan siapa yang utang itu langsung diterima obligasinya. Oke, ada berdasarkan penerbit. Biasanya obligasi yang terpercaya itu adalah pemerintah. Oke, namanya surat utang negara. Kamu main? Kami tahu. Oke, itu salah satu katanya investasi yang cukup gede. Kalau kalian punya uang 1 juta. Oke. Pemerintah punya, Bu, saya tidak mau yang konvensional, Bu, mau ke yang syariah. Ada namanya suku. Suku, kalau kalian pernah dengar istilah suku, kalau lagi ambil uang di ATM tuh ada tuh pemerintah mengeluarkan suku. Itu adalah obligasi versi syariah. Tapi walaupun nanti skemanya berbeda ya, tapi secara umum itu adalah surat utang. Kenapa mau obligasi? Ada kupon atau yang biasa kita kenal dengan bunga ya. Bisa jaminan. Kalau kalian punya kartu utang, surat utang, saya ya, kan Foni tadi pinjam sama saya ya. Saya berarti punya surat utangnya Foni. Saya gadaikan saya simpan di bank. Itu bernilai, bisa jadi jaminan. Oke. Tapi kenapa banyak orang yang tidak mau? Risiko likuiditasnya. Apa maksudnya itu, Bu? Susah dijual kembali karena mahal. Susah dijual kembali karena mahal. Oke, khususnya kalau penerbitnya adalah swasta. Kalau pemerintah, orang berbondong-bondong ambil. Oke, risiko umur dan obligasi korporasi yang tidak dijamin pemerintah. Memang tidak dijamin pemerintah, khawatir kan risikonya tinggi, tapi biasanya tingkat pengembaliannya itu sangat tinggi. Ini reksadana yang tadi saya jelaskan sebelumnya, obligasi. Ini reksadana, wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana masyarakat. Oke, kemudian selanjutnya diinvestasikan oleh manajer investasi. Contoh ya, teman-teman ini adalah investor. Oke, ayo kumpul uang 100 ribu sampai 1.900.000. Saya manajer investasinya. Saya menginvestasikan ke investasi yang saya pilih berdasarkan perhitungan saya apa yang paling menguntungkan. Itu adalah reksadana. Kenapa orang mau reksadana? Reksadana juga minimal 100.000, murah, efisien. Kenapa efisien? Saya nggak usah pusing mikir. Ada manajer investasi yang berpikir. Oke? Diversifikasi artinya banyak. Diversifikasi itu maksudnya adalah banyak skema. Oke, banyak skema investasi. Kenapa? Risikoan investasi. Siapa tahu, Bu, manajer investasinya kabur. Ya kan? Likuiditasnya terbatas. Karena bahaya ketika jika semua mencairkan. Apalagi risikonya fluktuasi harganya. Ya, oke. Ini yang kalian bilang nih, yang paling susah, derivatif. Derivatif itu adalah kontrak atau perjanjian yang nilai atau peluang keuntungannya terkait dengan kinerja aset lainnya. Tidak sembarangan orang yang bermain derivatif, karena sekali lagi sulit dipelajari. Oke, sulit dipelajari. Risikonya sangat tinggi. Bayangkan kenapa? Karena orang bisa berdagang tanpa mempunyai barang tersebut. Logika sederhananya adalah bagaimana seseorang bisa menjual sesuatu tanpa mempunyai. Itu kan menjadi sesuatu yang tidak pasti. Oke? Begitu tadi penjelasan saya. Ayo, ada yang mau bertanyakan, masih kebingungan? Oke, boleh Thierry? Silakan Thierry.
sasaran pejabat itu sesuai dengan umur investor. Apakah itu betul? Nah, di sini dengan penjelasan lebih lagi, saya ingin mengkonfirmasikan bahwa saya melihat kecenderungan bahwa pilihan instrumen investasi pasaran pejabat itu sesuai dengan umur investor. Apakah itu betul? Oke. Sebenarnya tua atau muda itu bukan menjadi jaminan memilih investasi yang mana. Memilih investasi yang mana. Oke. Yang paling tepat itu adalah kesukaan orang akan risiko. Tapi biasanya anak muda itu paling suka risiko. Kenapa? Karena ketika ada risiko, pasti untungnya banyak. Biasanya anak muda itu ingin cepat kaya, itu ya. Maka dia menyukai risiko yang tinggi. Oke. Demikian tadi perkuliahan kita refleksi dulu ya apa yang kita pelajari. Oke, silahkan teman-teman buka Google Classroom. Ya, silahkan menjawab pertanyaan yang ada di Google Classroom. Saya kasih waktu 15 menit. Oke, terima kasih ya teman-teman untuk pertemuan 4 hari ini. Semoga kita sehat semua. Dipertemukan di pertemuan 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.